Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Maula selaku dosen pengampu mata kuliah studi komparasi teks SAA B3 serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di perkuliahan studi komparasi teks, di mana pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan Al-Quran dan Zoroaster yang akan saya presentasikan dengan teman saya yaitu Ahmad Sholihul Huda. Oleh karena itu, sebelum kuliah kita mulai, marilah kita mulai perkuliahan kali ini dengan doa belajar agar kita semua memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi kuliah kali ini yaitu Al-Quran dan Avesta atau Zoroaster. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran dan Avesta atau Zoroaster. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surah dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Sedangkan Avesta adalah koleksi primer teks-teks keramat aliran Zoroastrianisme dan dibuat dengan bahasa Avesta atau dikenal juga dengan Zen Avesta dan dibuat sekitar ratusan tahun yang lalu. Selanjutnya yaitu Tuhan dalam ajaran Al-Quran dan ajaran Zoroaster. Dalam Al-Quran, kata Tuhan dipakai untuk sebutan Tuhan selain Allah, seperti menyebut berhala, hawa nafsu, dan dewa. Kenyataan wujud yang tampak Al-Quran menggunakan seluruh wujud sebagai bukti, khususnya keberadaan alam raya ini dengan segala isinya. Secara logis hanya ada satu Tuhan, sedangkan Tuhan dalam ajaran Zoroaster, yaitu Tuhan dalam pandangan Gatas adalah Tuhan yang Esa dan pencipta seluruh semesta. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang tidak terikat oleh tempat dan waktu, serta tidak pula memerlukan kepada suatu kaum. Tuhan dalam pandangan Gatas diperkenalkan sebagai ilmu mutlak, pencipta seluruh kejadian, mulia, pengasih, adil, dan berkuasa atas segala sesuatu. Dengan demikian, maka tidak ada lagi tempat yang tertinggi bagi berhala, patung, dan lainnya. Selanjutnya yaitu alam semesta dalam ajaran Al-Quran dan Zoroaster. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surah Al-Anbiya ayat 30, dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Sedangkan menurut Zoroaster, alam semesta merupakan ciptaan Tuhan. Dialah penjaga dan penguasa alam semesta. Alam semesta bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Demikianlah sehingga tanpa kehendak dan ilmunya, tiada satupun peristiwa yang akan terjadi selain daripada izinnya. Ahura Mazda yaitu atau Tuhan menciptakan semesta ini benar-benar memiliki matlamat. Manusia dalam ajaran Al-Quran dan Zoroaster. Manusia dalam ajaran Zoroaster memandang bahwasanya manusia memiliki kedudukan yang tinggi, manusia yang suci dan tanpa dosa, berbeda dengan keyakinan bahwasanya manusia berdosa semenjak lahir. Adalah manusia yang bebas melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya sendiri untuk melakukan perbuatan yang baik atau memilih untuk melakukan perbuatan yang buruk. Jadi dalam agama Zoroaster, bahwasanya manusia itu diciptakan berawal dengan dosa, lalu manusia memiliki kemampuan untuk mencari pilihan mereka sendiri masing-masing, yaitu memilih jalan yang baik atau memilih jalan yang buruk. Berbeda dengan dalam Al-Quran, bahwasanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Allah sendiri dalam firman-Nya menyebutkan bahwasanya Dia menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran sebutan
Bashar mengidentifikasikan bahwasanya manusia memiliki makhluk biologis, dia memiliki memerlukan makan, minum, dan sebagainya. Dalam pengertian ini tidak ada perbedaan misalnya antara orang baik dan orang buruk karena penilaian secara fisik saja. Jadi dalam Al-Quran berbeda, bahwasanya manusia itu diciptakan berawal dengan fitrah yang suci, dan berbeda dengan Zoroaster tadi, yaitu manusia diciptakan dari awal yaitu memiliki dosa. Lalu dalam Al-Quran juga sama, bahwasanya manusia memerlukan makan, minum, dan sebagainya, yaitu manusia memiliki pilihan mereka masing-masing, bahwasanya mereka mau melakukan perbuatan baik atau mau melakukan perbuatan buruk, dan kalau mereka melakukan perbuatan buruk maka mereka harus siap menjalani sekuensinya, bahwasanya akan masuk neraka, kalau perbuatan baik akan masuk dalam surga. Lalu dalam inilah bahwasanya manusia dalam Al-Quran juga memiliki ketaatan yang sama dengan agama Zoroaster. Lalu kehidupan setelah mati dalam ajaran Al-Quran dan Zoroaster. Kehidupan setelah mati dalam ajaran Zoroaster sebagaimana ajaran agama lainnya meyakini bahwasanya roh manusia tidak akan binasa dalam datangnya kematian. Manusia dalam memperhatikan segala perbuatannya akan memasuki surga dan neraka. Di sini bahwasanya menjelaskan bahwasanya agama Zoroaster memiliki ajaran bahwasanya roh manusia itu abadi, lalu keabadian itu akan menghilang ketika ada kematian. Lalu dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya dalam ayat 60 dalam surat Al-Qisas ayat 60 dijelaskan bahwasanya kehidupan di dunia merupakan kehidupan yang pertama. Selanjutnya ialah kehidupan setelah seseorang dikubur, ya kemudian di dunia, tetapi hidup di alam kubur, kemudian orang dibangkitkan akan terus hidup sehingga terus apabila masuk surga. Di sini di Al-Quran dijelaskan bahwasanya kehidupan pertama manusia itu di dalam dunia, lalu setelah di dunia itu meninggal, maka manusia akan hidup di dunia lain yaitu alam kubur. Lalu di alam kubur inilah manusia akan mereka kekal di surga ataupun di neraka. Inilah perbedaan dalam agama Zoroaster, bahwasanya ya ada sedikit persamaan, yaitu ketika mati mereka akan dijanjikan antara surga ataupun neraka. Ini dalam kesamaan kitab Zoroaster dengan Al-Quran. Lalu dalam perbedaan ini yaitu kehidupan manusia setelah mati dan sebagainya. Lalu pengakuan Al-Quran terhadap ajaran Zoroaster. Al-Quran menyebutkan bahwasanya pengikut Zoroaster dalam sebutan Majus atau disebut dengan Majusi, yaitu penyembah api, berdasarkan beberapa riwayat yang dinukil dari para imam maksum, menyatakan bahwasanya Majus atau Majusi mempunyai kitab dan memiliki nabi. Riwayat-riwayat menjelaskan bahwasanya ajaran awal agama Ilahi Zoroaster mengalami penyimpangan melalui para pengikutnya. Karena itu kesimpulan yang diperoleh dari riwayat itu adalah satu-satunya kisah yang menjelaskan bagaimana penyimpangan itu terjadi terhadap ajaran Zoroaster. Jadi di Al-Quran menjelaskan bahwasanya Zoroaster adalah aliran sesat, yaitu aliran yang menyembah api sebagai Tuhan mereka, perwujudan Tuhan mereka. Lalu berdasarkan beberapa riwayat yang dinukil Imam Maksum menyatakan bahwasanya kitab dan bahwasanya agama Zoroaster juga memiliki kitab mereka lalu memiliki nabi mereka sendiri.
berbeda dengan lalu riwayat menjelaskan bahwa ajaran agama Ilahi Zoroaster memiliki penyimpangan melalui para pengikutnya. Lalu yaitu penyimpangan inilah menjadi kunci dosanya agama Zoroaster, yaitu agama yang sesat atau agama yang menyimpang dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Dan karena itu kesimpulan yang diperoleh dari riwayat itu adalah satu-satunya kisah yang menjelaskan bagaimana penyimpangan itu terjadi terhadap ajaran Zoroaster dan bagaimana Zoroaster menjadi aliran mereka yang menurut Al-Quran, yaitu aliran Majusi, yang di dalam kitab-kitab dalam Al-Quran bahwasanya orang Majusi yaitu orang yang akan menjadi penduduk neraka yang kekal.